Setelah sekitar 2 jam perjalanan, akhirnya mobilnya memasuki hutan dan kemudian berhenti di sebuah rumah yang terbengkalai. Kamu cukup ketakutan, otakmu tidak bisa berpikir jernih, dirimu hanya bisa berpikir kalau Taehyung akan dirimu. Episode 9. Lepaskan aku gak mau kesini. Mereka semua mengabaikan omonganmu. Dirimu terus diseret ke dalam gedung tersebut. Di dalam sana sudah ada prajurit dan juga beberapa orang yang sudah dengan wajahnya ditutupi dengan jantungmu berdebar dengan kencang. Saking ketakutan, kamu berpikir kalau hidupmu hanya bertahan sebentar lagi. Taehyung memberikan sebuah mereka. Mo, matamu melotot. Taehyung menarikmu ke dekatnya. Aku bilang, mereka, bisiknya padamu. Ani, lepaskan aku. Aku gak mau melakukan hal kejam ini. Hal kejam? Begini saja. Diriku saja. Bukankah ini bukan hal yang kejam? Taehyung dengan sangat berani mengarahkan yang ada di tanganmu ke kepalanya. Jenderal Choi dan semua prajurit di sana terlihat sangat panik kalau sampai kamu melukai raja mereka. Tembak. Bukankah ini dendammu untuk kematian apamu? Kamu berkeringat dingin. Ani, aku gak mau melakukan ini. Ucapmu menangis. Aku mohon padamu, lepaskan aku. Taehyung membalikkan badanmu ke depannya dan kemudian memegang tanganmu yang sedang memegang pistol sambil mengarahkannya ke orang-orang sedang duduk di hadapanmu. Taehyung menekan pelatuk pistolnya dan kamu menjadi histeris saat pistol yang kamu pegang itu salah satu orang di sana. Jika kamu ingin musuhmu, kamu harus berani tanpa memikirkan apapun. Matamu dan pikiranmu harus terfokus ke musuhmu. Kalau tidak, pikiranmu akan terpeleset. Terus, orang-orang itu, tubuhmu mulai melemas karena kamu tidak sanggup melakukan hal seperti ini. Hingga di tembakan terakhir, kamu pingsan tak sadarkan diri. Song Hye-in, Jenny pasti tidak akan salah orang. Mereka sama-sama putri mahkota. Jenny mati. Taehyung pasti tahu semuanya. Dirinya pasti tahu siapa Song Hye-in yang sebenarnya. Jika ternyata Song Hye-in itu adalah Song Hye-in yang sebenarnya, bagaimana sekarang? Oma Taehyung mulai curiga kalau kamu adalah Song Hye-in yang sebenarnya. Karena Lee Jenny pasti sangat mengenal putri-putri mahkota dari kerajaan manapun. Seokjin tersenyum puas. Yang tengah berada Song Yen. Seokjin dan Yen sedang melakukan hal. Mereka berdua sedang melakukan hubungan sebelum mereka resmi menikah. Dan sepertinya itu semuanya adalah idenya Seokjin agar bisa dengan cepat mendapatkan keturunan hingga takhta akan menjadi miliknya. Dan Taehyung akan segera diturunkan dari tahtanya karena dirinya belum bisa menikah dan juga belum mendapatkan keturunan. Kenapa Anda melakukan ini padaku, ha? Aku sudah bilang, aku gak mau melakukan hal ini. Kenapa Anda tetap memaksa diriku? Taehyung duduk tenang tanpa melihat ke arahmu, karena dirinya tidak akan sanggup melihat
wanita yang dia cintai itu menangis di hadapannya. Kamu harus belajar musuhmu, dengan begitu kamu bisa memenuhi dendammu pada musuhmu. Aku tahu, tapi orang-orang itu tidak bersalah. Dan tanganku menatap tanganmu. Tanganku ini sudah orang yang tidak bersalah. Taeyong menatapmu. Mereka orang-orang yang sudah menyerang kerajaan Arpaga. Ternyata orang-orang yang kamu Taeyong dengan sengaja membawamu ke sana dan menyuruh dirimu yang menembak orang-orang itu agar kamu bisa membalas dendammu pada orang-orang yang sudah apamu. Sekali lagi, Taeyong berbuat kebaikan padamu, namun kamu masih belum menyadarinya. Lihat dirimu, kamu terus mengoceh padaku tapi nyatanya kamu cukup lelah, Nona. Jika kamu seperti ini, bagaimana caranya kamu bisa menyelnya? Diriku, Kamu menatap Taeyong. Kenapa Anda sangat ingin aku? Apa Anda benar-benar musuh kerajaanku? Bagaimana kalau tidak? Taeyong sedikit tersentuh mendengar apa yang kamu katakan, karena akhirnya dirimu memiliki sedikit kepercayaan padanya kalau dirinya bukanlah musuh kerajaanmu. Aku tidak mengetahui Anda benar orang yang telah apaku atau bukan. Jadi kamu mempercayaiku? Aku tidak mempercayai Anda. Hanya saja, General Choi, dirinya seperti ingin mengatakan sesuatu padaku, tapi Anda menghalangi mereka. Taeyong memelukmu. Terima kasih sudah mempercayaiku. Taeyong langsung memelukmu karena cukup senang kalau kamu bisa percaya padanya, walaupun kamu belum bisa percaya sepenuhnya pada dirinya. Skip, kamu dan Taeyong sampai ke istana. Taeyong, Oma ingin bicara denganmu sebentar. Nih, Oma. Taeyong menatapmu, mandi, dan kemudian istirahat. Taeyong, ikut ke ruangan Oma. Oma Taeyong ingin menanyakan langsung tentang kebenarannya ini pada Taeyong terlebih dahulu. Karena opanya melihat selama ini Taeyong cukup baik menjaga dirimu. Malah dirinya berani menentang omanya demi tetap melindungi dirimu. Jadi omanya bisa melihat kalau Taeyong cukup mencintai dirimu. Dan jika kamu benar Song Ye-en yang asli, Taeyong pasti akan terluka karena Song Ye-en harus menikah dengan Seokjin keponakannya. Oma, weh, Song Ye-en. Dia Song Ye-en yang sebenarnya kan? Taeyong terlihat biasa saja saat omanya mengetahui kebenarannya. Oma tahu dari mana? Putri mahkota Lee Jae nih. Dia mengenali Song Ye-en. Baguslah kalau Oma sudah mengetahui kebenarannya. Jadi, kamu tahu soal ini, Taeyong? Nih, aku sudah tahu sejak lama, Oma. Dia, wanita yang aku cintai selama ini. Bagaimana bisa aku tidak mengenalinya, Oma? Taeyong, yang kamu lakukan ini salah. Dia tunangan Kim Seokjin, Taeyong. Aku tidak peduli itu. Song Ye-en adalah wanitaku sekarang. Dia hanya milikku seorang. Oma Taeyong kini semakin dibuat gundah karena putranya masih mencintaimu kekasih masa kecilnya dulu. Apa yang harus omanya lakukan sekarang? Menyembunyikan kebenaran ini atau mengakui Ye-en sebagai Song Ye-en yang sebenarnya? Terus Song Ye-en yang palsu itu siapa? Tanya omanya yang sudah cukup putus asa. Dia Song Ye-en, Oni Song Ye-en.
dan dia tunanganku. Taeyong, dada omanya terasa sesak setelah mengetahui semuanya. Semua kebenarannya sudah diketahui oleh omanya Taeyong. Taeyong, bagaimana bisa kamu seperti ini? Jika kamu tahu semua kebenaran ini, kenapa kamu hanya diam seolah-olah tidak tahu, Taeyong? Karena aku menginginkan Song Hye-in. Tapi, hapanya sudah menyerahkan Song Hye-in untukmu dan bertunangan dengan Song Hye-in, Taeyong. Homa, mata Taeyong berkaca-kaca. Homa yang paling tahu siapa wanita yang aku ingin nikahi. Dan seharusnya Hye-in lah yang menjadi tunanganku, Oma. Tapi Oni Kim Min-ju memohon pada Oma agar Sok-jin saja yang bertunangan dengan Song Hye-in. Bagaimana bisa Oma menyetujui hal seperti ini? Dia memang putri Oma, tapi aku juga putra Oma. Terus, apa yang harus Oma lakukan, Taehyung? Semuanya telah terjadi. Oma hanya perlu diam dan bersikap kalau Oma tidak mengetahui apapun. Tapi ini tidak benar, Taehyung.